Karena perbedaan adalah anugerah dari Tuhan, maka mari kita merayakan perbedaan bersama IMP Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang spiritualitas ekologi Katolik, menjaga kelestarian bumi pertiwi. Dan untuk memandu diskusi kita, jangan kita pada malam hari ini saya akan ditemani oleh moderator dari teman saya ini ada Mbak Vera S. Tuning. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Vera, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Ulan. Selamat malam, para peserta jaringan online. Alhamdulillah sehat, Mbak Ulan. Alhamdulillah, baik Mbak Vera, silakan jalannya diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu peserta jaringan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Baik, untuk malam ini telah disampaikan oleh bos kita bahwa tema kita malam hari ini adalah spiritualitas ekologi Katolik menjaga kelestarian bumi pertiwi. Bahwa saudara-saudara kita di tengah bumi yang terus mengalami krisis lingkungan dan kerusakan alam ini, kita terpanggil untuk kembali merenungkan tanggung jawab spiritual kita terhadap bumi, rumah bersama yang dianugerahkan oleh Allah. Bumi pertiwi bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ciptaan Tuhan yang esa yang harus dijaga, dirawat, dan dihormati. Untuk itu, telah hadir narasumber pada malam hari ini yang itu istimewa. Beliau adalah Bapak Johannes Subekti SHMM. Beliau adalah pembina pemuda Katolik Komisariat Daerah atau Komda Jawa Timur. Beliau juga adalah Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 atau YPTA Surabaya. Tidak berlama-lama lagi, narasumber kita akan memaparkan tema yang telah kami sampaikan di atas. Dipersilakan kepada Pak Subekti untuk memaparkan temanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Putri. Ya. Saya belum nampak ini. Ya, Pak Bekti, saya belum nampak ini. Bisa diterima nggak ini? Sudah terdengar? Saya Sadarum sudah masuk. Iya, Pak Sadarum sudah terdengar, tapi tidak on cam. Ini monitornya apa namanya? Dapat. Pak Sadarum, Ya, silakan. bisa terima Pak Sadarum? Saya terima tapi cuma suara doang. Gambarnya sinyal dari tempat Bapak yang tidak ini. Kami semua sudah on cam, sudah bisa mengikuti. Saya sudah klik tempat apa mic-nya. Ya, baik, Pak Bukti. Ya. Bisa mulai ya? Silakan, saya bisa Ya. dengar. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu, rahayu. Pemaparan kita malam hari ini karena keterpanggilan kita pada kondisi negara kita yang pada akhir-akhir ini mengalami suatu kondisi yang alamnya menjadi tidak baik-baik saja, dan itu disebabkan oleh perilaku, oleh ulah, dan
bisa juga karena oleh kebijakan pemerintah. Kita sudah mendengar lama di Kalimantan, deforestasi untuk kepentingan industri kertas, ada pembalakan liar, dan hal-hal lain yang membuat jantung paru-paru dunia Kalimantan itu menjadi terganggu. Dan kita banyak mengalami komplain dari dunia internasional. Dan kebetulan yang terakhir ada rame-rame di Papua Barat. Untuk itu mari malam hari ini kita bahas bersama-sama. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita sumbangkan pada masyarakat, pada pemerintah, supaya menjadi bahan kajian. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, di Gereja Katolik kita mengenal adanya ASG, Ajaran Sosial Gereja. Dan ajaran sosial gereja ini pertama kali dicetuskan, dan itu terjadi pada 1891, 2 abad yang lalu. Dan saat ini yang di Takhta Vatikan, Paus Leo XIV. Setelah 2 abad berlalu, Paus Leo XIII akhirnya sekarang hadir Paus Leo XIV. Rasanya yang bisa kita rasakan pada kedua beliau itu menghadapi suatu situasi dan kondisi yang sama. 1891 di dunia, terutama di daerah-daerah koloni, apalagi di daratan Eropa, sedang terjadi konflik-konflik sosial yang disebabkan oleh pemerasan tenaga buruh, pemerkosaan hak-hak asasi manusia, apalagi di daerah-daerah jajahan termasuk Nusantara kita. Diperas demikian rupa. Sementara perusahaan-perusahaan di daratan Eropa itu sangat tidak menghargai hak-hak buruh. Sehingga oleh sebab itu maka Paus Leo XIII mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum yang artinya itu hak-hak buruh dan hak-hak pemilik modal. Kenapa Gereja Katolik sampai harus membuat seruan? Karena kondisinya memang sudah sangat-sangat sangat-sangat memprihatinkan bagi para pekerja. Apalagi di daerah-daerah jajahan seperti Indonesia. Nah, lalu ajaran gereja itu memang diterbitkan, memang digagas untuk menanggapi dan memfokuskan perhatian kepada kondisi serta situasi sosial. Tidak hanya di Eropa, tidak hanya di daerah jajahan, tapi di seluruh dunia. Sekedar untuk menanggapi kondisi. Gereja Katolik memang bukan insan politik praktis, tetapi terpanggil apabila dunia mengalami pemerkosaan yang itu sangat melanggar ajaran agama, sangat melanggar perintah Allah Tuhan kita. Nah, saya melihat hampir ada kesamaan antara Paus Leo XIII, sekarang Paus Leo XIV terpanggil karena melihat dunia semakin hancur, dunia semakin kekeringan, dunia semakin kehabisan sumber daya alam karena kerakusan manusia. Dan secara kebetulan di negara kita, di Indonesia, setelah kita melihat Kalimantan yang digunduli, diganti dengan kelapa sawit,
diganti dengan rencana ibu kota negara, diganti dengan pabrik-pabrik, menjalar ke Papua, terutama di surga Papua, yaitu di Raja Ampat. Nah, kemudian yang terakhir kita dengar dari Paus Fransiskus mengeluarkan juga ensiklik yang terkenal yang disebut Laudato Si, yang kalau diterjemahkan secara bebas bahasa Indonesia, segala puji bagimu Tuhanku. Ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus karena beliau terpanggil melihat kerusakan alam. Maka beliau lalu membuat sebuah ensiklik, surat edaran Paus, yang harus diikuti oleh dunia pada umumnya dan umat Katolik pada khususnya, yang berbunyi tentang bagaimana perawatan rumah kita. Di situ diajak kita untuk menengok, melihat, dan menyoroti kondisi alam yang sejauh ini demikian mengalami kerusakan secara terstruktur, secara kolektif, dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai legalitas, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ilegal, yang hanya mencari kekayaan dengan cara merusak bumi, air, dan semua sumber daya kekayaan yang ada di dalamnya. Dan ensiklik Laudato Si ini merupakan sebuah seruan kerasulan karena merasa terpanggil. Bagaimana supaya kehidupan kita bisa terjamin dan kelangsungan ekosistem bumi dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya bisa dipertahankan lebih lestari, lebih enjoy, lebih damai. Dan ini adalah seruan dari tokoh dari Paus. Dan kita mestinya lalu introspeksi. Kalau sampai Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik semacam ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kami lakukan? Untuk itulah maka kita lalu malam ini melakukan suatu jagong online, barangkali kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mencoba melihat terjadinya krisis ekologi. Kedaruratan yang sekarang harus ditanggulangi dengan melakukan sebuah komitmen bersama, kalau perlu malah kita membuat suatu perjanjian bersama-sama, fakta integritas secara umat, secara kolektif, secara sosial. Bagaimana usaha merawat bumi kita, merawat rumah kita. Dan kalau kebetulan seruan ini datang dari kami, dari Gereja Katolik, itu karena memang kami mempunyai dasar, mempunyai prinsip untuk merawat bumi. Di kitab Kejadian, kita bisa membaca, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengolahnya dan memeliharanya. Manusia mesti menyadari
bahwa alam adalah ciptaan yang maha kuasa, ciptaan alam, ciptaan Allah. Manusia bahkan ciptaan Allah pada bilangan yang terakhir. Kita ciptaan ke-6. Ciptaan pertama alam, cahaya, kegelapan, daratan, langit, hewan, laut, dan sebagainya. Barulah kemudian manusia. Jadi kalau kita menyadari bahwa keberadaan manusia itu mesti harus ditopang oleh keberadaan semua ciptaan yang berupa alam semesta ini. Bukankah sebelum kita diciptakan, terlebih dahulu Tuhan, Allah, menciptakan alam dengan segala isinya. Dan itu disediakan demi kesejahteraan, demi kehidupan yang enjoy. Namun apa yang kita lakukan sekarang? Kita berlawanan dengan kehendak Allah, berlawanan dengan kehendak Yesus, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak memelihara dengan seharusnya, tetapi justru kita merusaknya. Kita mengeruk bumi, kita mengeringkan laut, kita merampas hutan, dan semuanya itu berakibat dengan kesengsaraan. Kalau bukan kita yang mengalami, paling tidak anak cucu kita yang akan mengalami kondisi yang seperti itu. Nah, wujud kepedulian Gereja Katolik atas kerusakan lingkungan ini pada tahun 2013, Konferensi Wali Gereja Indonesia juga menyatakan keprihatinan mengeluarkan nota pastoral yang berjudul Keterlibatan Gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan. Hal ini seolah-olah merupakan satu kewajiban, keharusan yang harus diikuti oleh umat Katolik. Tapi kebenaran yang tersurat dan yang tersirat ini adalah sebuah seruan bahwa seluruh umat di dunia ikut bersama-sama, ikut terlibat di dalam melestarikan keutuhan ciptaan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di Indonesia, di negara kita, kondisi ini terjadi sejak tahun 1967. Sudah berlangsung. Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan pemerintahan masa lalu, tapi sekedar ungkapan sejarah. Ketika kita masih dipimpin oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno adalah tokoh yang melarang masuknya modal asing ke Indonesia demi pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ketika ganti pemerintahan, maka Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, yaitu Undang-Undang tentang penanaman modal asing. Sejak itulah Indonesia membuka diri, membuka jendela, membuka genteng, membuka semua yang tertutup untuk orang asing, untuk modal asing bisa masuk dan mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Untuk pembangunan, oke. Tetapi adakah kapitalis yang mau rugi? Tentu tidak ada. Kapitalis maunya hanya keuntungan diri sendiri. Dan sejak itulah
kondisi alam kita mulai dikeruk, mulai digali, mulai diambil kekayaan alamnya yang tidak sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini. Dari banyak penghancuran ekologi Indonesia, contoh yang membuat ramai saat ini adalah di Raja Ampat. Greenpeace Indonesia yang melontarkan keprihatinannya mengingat Raja Ampat yang oleh dunia internasional sudah ditetapkan sebagai kawasan yang harus dilindungi karena memiliki sumber daya, memiliki keindahan, mempunyai keelokan yang luar biasa. Tiba-tiba proyek nikel membuat Raja Ampat hancur yang dikelola oleh 4 perusahaan swasta dan 1 badan usaha milik negara. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan. Ketika Monsinyur Bernardus bersuara dari Keuskupan Timika. Beliau dalam khotbah Pentakosta hari Minggu 8 Juni secara langsung mengecam keras penghancuran lingkungan di Raja Ampat. Beliau menyebut sekitar 2.000 hektar tanah di Papua dibabat demi kepentingan oligarki yang rakus, dibungkus dengan sebutan proyek strategi nasional. Saya sebagai umat bisa merasakan kalau pribadi uskup sampai bersuara keras seperti itu. Karena biasanya para romo, apalagi Bapak Uskup, itu suaranya sejuk, suaranya lembut, suaranya suara kedamaian, suaranya suara mengayomi. Tapi kali ini Paus di Timika menjerit, berteriak. Bahkan beliau mengatakan, ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki yang rakus. Dan baru-baru ini Romo Jones yang beliau mengatakan, saya mewakili para pastor pribumi yang ada di Papua. Bapak Ibu, baru kali ini saya mendengar ada sebutan pastor pribumi dari Papua. Kalau saya mencoba menerjemahkan, rasanya ini tidak hanya suara seorang pastor, tapi sekaligus juga suara hati pribumi Papua. Sehingga di dalam pribadi beliau ada 2 seruan. Seruan dari beliau sebagai orang pribumi dan seruan beliau sebagai imam. Beliau mengatakan, saya melihat rakyat pribumi harus terusir dari tanah leluhurnya, tanah adat, di mana selama ini rakyat berdiam, rakyat
bermata pencaharian, rakyat hidup dengan damai. Tiba-tiba didatangi oleh 2.000 eskavator, membabat, dan mereka terusir dari tanah leluhur, dari tanah adat. Dikalahkan oleh sertifikat, dikalahkan oleh modal. Jadi tragis, memelas, sampai imam pun harus berteriak. Kita prihatin melihat tanah air saya, tanah air kami, tanah air kita semua kalau mengalami kehancuran seperti ini. Bisakah kita membiarkan kondisi ini berlarut-larut? Bapak Ibu, 2-3 hari yang lalu kita mendengar ada suara-suara sejuk, ada kabar-kabar yang mengembirakan. Menteri datang ke sana bersama gubernur, Papua Barat, Papua Barat Daya, para bupati meninjau. Kemudian tanggal 9, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, memerintahkan mencabut 4 izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan swasta. Tapi PT GAG, PT GAG yang sudah bercokol sejak 1970 di bumi Papua tetap diberikan kelonggaran karena sudah melakukan operasi sepanjang tidak akan merusak. Pertanyaan saya, mungkin juga pertanyaan Bapak Ibu, apakah perintah Presiden mencabut izin usaha pertambangan itu sudah dilaksanakan? Pertanyaan berikutnya, apakah surat perintah mencabut izin usaha pertambangan itu disertai dengan menghadirkan aparat penegak hukum? Hukum tidak akan berlaku efektif kalau tidak ada aparat penegak hukum. Kalau hanya perintah, hanya mencabut, sementara tidak ada penegakan hukum, sementara tidak ada tentara, tidak ada polisi yang mengawasi apakah 4 perusahaan itu mematuhi atau tetap melanggar larangan Presiden, sebuah tanda tanya. Semoga Ibu Pertiwi kita bisa menghadirkan aparat-aparat untuk menjaga Ibu Pertiwi kita. Kalau kita meninjau apa yang selama ini berlangsung, bertubi-tubi terjadi pelanggaran terhadap upaya bangsa dan negara kita melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sudah banyak yang dilanggar. Yang namanya ideologi Pancasila sudah tidak berarti bagi mereka. Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, no way menurut mereka. Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, Pasal 28, mereka abaikan. Undang-Undang Nomor 5 sudah mereka hancurkan. Undang-Undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32, sudah terdestruksi, terhancurkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.
hukum adat sudah terinjak-injak. Bahkan milik terakhir dari penduduk setempat yang berupa norma adat, apakah itu yang usage, kebiasaan hidup, apakah fokwis, apa yang harus diikuti dan mengikat turun-menurun, apakah fokwis dengan beberapa sanksi, apakah mors, apakah customs, semua mereka lewati. Sehingga penduduk sipil, penduduk asli, menjadi terbengkalai, baik kehidupan maupun masa depan. Dan itu adalah bagian dari kita. Papua adalah rumah kita. Bagaimana kita harus membiarkan hal seperti itu? Kita tidak bisa membiarkan. Mari kita bangkit. Kita bergerak menyelamatkan bangsa, negara, dan tanah air. Mari saya ajak bersama-sama melantunkan lagu ini. Saya mohon yang tidak terlibat di dalam pengerusakan alam ikut menyanyi. Yang tidak ikut menyanyikan ini saya anggap terlibat di dalam perusakan bumi dan tanah air kita. Mari kita mulai. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Pak Daniel, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ku sedang merintih dan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Moderator. Semua saudara. Terima kasih Pak Bekti atas paparannya yang kami ikut hanyut karena dari paparan Pak Bekti ini memang sebetulnya menguras emosi kita bahwa negara kita ini dalam masa-masa krisis terlalu banyak pelanggaran sana sini dan sistem ekologi kita sangat dihancurkan, sangat hancurnya meskipun Pancasila undang-undang sudah aturannya sudah jelas, tetapi kita sendiri yang menghancurkan atas kepentingan perut kita. Sangat miris sekali. Dan marilah dari paparan tadi, dari bentuk keprihatinan umat Katolik di sini, dari mewakili dari Pak Bobi, kita diajak untuk menumbuhkan kesadaran iman bahwa merawat lingkungan adalah bagian dan harus terpisahkan dari panggilan kita sebagai umat beragama. Sampai-sampai dikeluarkan 2 ensiklik yang pertama dari saya lupa Pak dari Paus tadi, yang kedua dari ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus. Kita dipanggil untuk hidup selaras dengan ciptaan, membangun relasi yang adil dan harmonis antara manusia, alam dan sang pencipta. Saya ikut hanyut tak begini, memang sangat memprihatinkan sekali. Baik, kita selanjutnya menginjak pada sesi tanggapan. Mari kita dengarkan juga bagaimana keprihatinan kita atas hancurnya ekologi Indonesia dan bagaimana merawat kelestarian bumi bumi dari sudut pandang masing-masing agama
sehingga dari masing-masing tokoh agama ini kita bisa mewujudkan visi dan misi tema kita minggu ini. Eh, untuk penanggap pertama, kami memanggil dari Hindu, Prof. Linya Masutantra. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Agak besar sedikit, Prof. Kurang besar. Kurang keras, Prof. Sudah? Ya, kurang keras. Sudah? Kedengaran? Halo? Baik, silakan, Prof. untuk Sudah kedengaran. memberikan tanggapan dari sudut pandang agama Hindu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hidup Ibu Pertiwi. Itu Ibu Pertiwi, Prof. Saya menangis, Prof. Iya, memang saya, Pak Bekti, mendengarkan cerita Pak Bekti dan juga dari berita-berita sosial semua memprihatinkan betul ekologi kita. Sehingga sebetulnya sangat relevan sekali kalau kita menggaungkan tentang ekologi dan kecintaan kita kepada Ibu Pertiwi. Ini yang sudah hilang. Kecintaan kita pada Ibu Pertiwi sudah hilang. Sehingga kalau di Hindu, kita berbicara ekologi spiritual, wujudnya ada 3 tuntunannya. Pak Bekti, ini ada 3 tuntunannya yang selalu digaungkan. Yang pertama, bahkan internasional juga menggaungkan itu. Yang sering sekali kita bicara juga di sini tentang Trihita Karana. Trihita Karana yang parahyangan yang pertama. Ini kita harus selalu harmonis dengan Tuhan, selalu berbakti kepada Tuhan. Artinya apa? Kita hidup harmonis dengan segala ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, pawongan, wong itu manusia. Jadi kita harus harmonis dengan manusia. Dan yang ketiga, kita harmonis dengan alam. Ini yang sebetulnya harmonis dengan alam itu hilang. Dan yang kedua, itu kita manusia, kalau di Hindu disadarkan, harus sadar betul bahwa yang disebut Panca Maya Kosa. Kita sebagai inti kita adalah roh jiwa kita. Jiwa kita dilapis oleh 5 energi yang sumbernya adalah dari Ibu Pertiwi kita. Dan Bapa Akasa. Tidak hanya Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi dan Bapa Akasa. Lapis energi kita yang pertama dinamakan Anamaya Kosa. Sumbernya ini adalah dari inti sari dari alam semesta ini. Makanan kita, semua kita hidup dari alam semesta ini. Itu adalah lapisan kita umat manusia harus sadar betul. Tanpa ada Ibu Pertiwi dan Bapak Akasa, kita tidak bisa hidup. Ini Anamaya Kosa. Kemudian Prana Maya Kosa. Nafas kita. Nafas kita datang dari Bapak Akasa ini. Maka kita harus bersihkan udara kita. Kalau kita tidak bersih udara kita, energi nafas kita tidak ada, hilang. Itu Prana Maya Kosa. Ini harus ditanamkan betul. Kita menjaga ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah Mano Maya Kosa. Pikiran kita. Ini kecerdasan alam ini. Alam ini ada kecerdasan semesta. Semua hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Bruno Muliar, Archimedes, semua itu adalah ada di alam ini. Dan inilah melindungi kita. Kecerdasan semesta ini melindungi kita. Dan kemudian Wijnana Maya Kosa. Ini adalah kearifan dan kebijaksanaan. Ini adalah muncul juga dari energi spiritualnya semesta. Dan kemudian lapisan yang paling dalam adalah kebahagiaan sejati. Untuk bisa kita mendapatkan 5 itu, kita harus menjaga kesucian dan kebersihan alam semesta ini. Yang di Hindu yang ketiga ini dinamakan Sadkertih. Ada 6 cara bagaimana kita menjaga. Yang selalu ini digaungkan, Pak Uti. Selalu kita gaungkan. Dengan para umat kita selalu gaungkan ini. Yang pertama, itu adalah Wana Kertih. Wana itu menjaga
melestarikan hutan kita yang tadi Pak Bukti bilang hancur hutan kita. Karena itu adalah sebagai paru-paru dunia. Tanpa ada pohon kita tidak bisa hidup. Sandang, pangan, papan, semua datang dari hutan itu. Kita harus lestarikan itu. Dan kita, Pak Bukti, kita masih rasanya kok ngeri saya mendengarkan banyak kayu-kayu Indonesia berada di negara-negara lain. Dan negara lain siap mengirim furniture-furniture yang berharga tinggi. Kita menjual kayu kita. Dan diambil dengan serakah. Dihancurkan seperti tadi, ditanamin sawit segala macam dihancurkan. Dan juga akar tanaman kita ini menjaga air supaya tidak terjadi banjir segala macam. Ini hilang kita. Dan juga menjaga supaya tidak terjadi pemanasan global. Semua tanaman kita sudah hilang, tidak dijaga kelestariannya. Bahkan ini juga menjaga warna kertih ini juga mengingatkan kita. Pepohonan mengajarkan kita bagaimana jujurnya pohon, bagaimana tulusnya pohon. Pohon itu berbuah, berbunga, dan berdaun bukan untuk dirinya, untuk kesejahteraan yang lain. Tapi sekarang orang menghancurkan ibu-ibu pertiwi bukan untuk yang lain, untuk dirinya, untuk golongannya, untuk kelompoknya, memperkaya diri sendiri. Kemudian yang kedua, ini sangat penting juga, buana kertih, menjaga kebersihan bapa akasa kita. Semua polusi-polusinya segala macam harus dibersihin, karena itu sumber dari prana kehidupan energi prana kita atau energi pernafasan kita. Ini kita harus jaga. Dan ini juga yang paling penting, buana kertih ini adalah menjaga sumber daya alam kita. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa, yang indah dan banyak sekali, emas, batu bara, malah uranium yang paling bagus ada di Irian. Uranium dunia yang paling bagus ada di Irian. Dan emas itu di Indonesia nomor 3 emas di dunia. Dan ini sebetulnya kekayaan ini harus dijaga, dipelihara, dan diberdayakan secara arif dan bijaksana. Tidak dengan serakah. Tadi Pak Bukti bilang dengan serakah. Wong kita punya Raja Ampat itu dihancurkan dengan serakah. Padahal Tuhan menciptakan semua itu adalah kepentingan umat manusia untuk kesejahteraan secara adil. Nah ini yang tidak dilakukan. Juga ini yang ketiga, segara kertih. Menjaga laut kita, pantai kita, kebersihan pantai kita, menjaga laut kita. Kita tidak sadar teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara lain. Paham betul bahwa ikan-ikan yang ada di Indonesia senangnya suara apa, senangnya vibrasi apa, senangnya frekuensi apa gitu. Malah ikan kita dipancing datang ke negeri lain supaya dia bisa menangkap di luar kita. Kita tidak tahu itu. Teknologi yang kita kembangkan yang aneh-aneh. Bukan menjaga alam kita. Sehingga kekayaan alam kita, kekayaan laut kita bukan kita nikmati, dinikmati oleh orang lain. Kapal kita tidak cepat larinya. Kemudian sudah ada informasi bahwa ikan berkumpul di sana. Kapal yang lain yang datang ke sana. Bukan kapal kita, kapal-kapal kita tidak cepat gitu. Nah hal seperti ini diberdayakan oleh orang lain. Bukan diberdayakan oleh kita sendiri gitu. Sehingga kekayaan laut kita luar biasa, 70% kita dari laut. Kalau ini kita teknologi ini kita kembangkan dengan baik, maka kita akan bisa sejahtera dan adil dan sejahtera gitu. Ini kita tidak kembangkan. Dan kemudian yang juga sangat penting itu adalah danau kertih. Air kita, sungai kita, danau kita tidak dijaga kebersihannya. Sungai kita kotor. Sehingga kita air dari PDAM itu tidak bisa diminum, diproses sangat susah, mahal sekali. Kalau di negara lain air itu saja gampang diproses dan minum. Di pinggir-pinggir jalan bisa airnya bisa diminum gitu. Di setiap pertokoan ada air untuk bisa diminum karena gampang sekali diproses. Karena dijaga kebersihan kesuciannya oleh siapa? Oleh umatnya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri. Kita tidak ada di mana ada itu, tidak ada yang kita bisa minum dengan mudah gitu. Paling di toko-toko tertentu atau di pertokoan-pertokoan tertentu saja, itu tidak ada. Kita tidak menjaga itu. Bahkan juga air memberikan kita sebagai
petunjuk bahwa dia begitu tulusnya. Dia mengalir bukan untuk dirinya, untuk kita manusia dan untuk binatang, untuk lainnya gitu. Dia mengalir, tapi harus bersih mengalirnya. Dan kemudian jana kertih. Jana kertih ini kita menjaga juga binatang. Binatang yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah untuk membantu manusia, untuk hidup harmonis. Burung-burung membantu kita, memberikan kita informasi tentang kejadian alam gitu. Kalau ada burung gagak datang, ada apa gitu, Tuhan menciptakan itu untuk kita, tapi kita hancurkan semua. Kita hancurkan semua. Itu yang kita tidak pahami gitu, tidak sadari. Kita hancurkan semua. Burung-burung yang memberikan kita ini, kita rusak semua gitu. Binatang-binatang kita rusak semua. Ini binatang memberikan kita, maka kita harus hidup harmonis dengan para binatang. Dan juga yang terakhir, Atma Kertih. Atma Kertih ini adalah energi-energi spiritual. Tuhan menciptakan semua ciptaannya. Tuhan berada pada ciptaannya. Menjaga sebagai energi-energi spiritual. Sehingga setiap apapun kita ambil dari alam ini, kita harus minta izin. Ini adalah energi spiritualnya. Ini yang tidak kita lakukan. Memotong pohon pun kita minta izin. Itu maknanya apa? Supaya tidak serakah kita. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak serakah. Karena keserakahan itulah yang terjadi. Sehingga sudah tidak ada Pak Bukti. Tidak ada lagi orang berbicara tentang Pancasila. Sekarang. Apakah dia mengeruk dengan membawa apa? Mesin-mesin pengeruk sekian jumlahnya itu dia berbicara Pancasila? Enggak. Berbicara kesejahteraan yang adil? Enggak. Makanya ini yang harus kita perdalam. Supaya kesejahteraan itu adalah kesejahteraan harus adil, demokrasi itu harus santun gitu. Alam ini harus kita jaga, ini yang sangat penting. Ini harus kita gaungkan. Harus digaungkan bagaimana menjaga. Dunia menggaungkan kok. Malah kita tidak menggaungkan. Semua kekayaan alam itu banyak berada di Indonesia. Makanya banyak sekali sekarang orang menyerang, mengalih ke Indonesia untuk mencari kekayaan alam kita. Mereka dengan teknologinya bisa tidak perlu menjajah dengan kekuatannya dia, dengan teknologi dia menjajah. Maka sekarang ada informasi yang juga sangat serem. Sekarang mungkin ada mendengarkan bahwa nyamuk-nyamuk yang mau disebut